PSSI benar-benar bikin sepak bola Asia gelisah. Sintayong menjawab media-media asal Indonesia. Lima opsi striker timnas Indonesia. PSSI benar-benar bikin Asia gelisah. Gebrakan yang dilakukan PSSI untuk mengembangkan timnas Indonesia benar-benar membuat resah Asia. Bahkan timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert disebut sudah memiliki kesepakatan dengan Belanda. Timnas Indonesia saat ini sedang menjadi perbincangan dunia. Skuad Garuda kini mengalami perkembangan yang begitu pesat di tengah persiapan menuju Piala Dunia 2026. Dengan 4 pertandingan tersisa, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia harus bisa mengalahkan Bahrain dan Cina di kandang, kemudian mengincar imbang melawan Jepang dan Australia. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bisa terbuka lebar. Untuk mencapai tujuan tersebut, timnas Indonesia terus meningkatkan kekuatannya. Satu persatu gebrakan dilakukan PSSI demi mewujudkan impian timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Mulai dari mengganti Sintayong, mendatangkan Patrick Kluivert dan sederet sosok legenda timnas Belanda untuk menjadi tim pelatih timnas Indonesia. Terbaru, Erick Thohir sampai langsung terbang ke Belanda yang kabarnya sedang mencari calon kandidat direkrut teknik. Tidak hanya itu, PSSI dikabarkan sudah sepakat untuk menjalani sejumlah kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB). Kesepakatan antara PSSI dengan KNVB ini jelas membuat media Asia resah. Media asal Vietnam menyebutkan bahwa PSSI bekerja sama dengan Belanda. Selain itu, dalam lawatan kerjasama ini, PSSI dan KNVB juga telah mencapai sejumlah kesepakatan kerjasama, tulis media Vietnam tersebut. Di antaranya, KNVB memberikan dukungan kepada PSSI dalam hal personel dan penyelenggaraan pertandingan persahabatan. Selanjutnya, media Vietnam juga menyoroti rencana laga persahabatan antara timnas Indonesia dan timnas Belanda yang memungkinkan akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan dalam waktu dekat, timnas Belanda kemungkinan juga bisa melakoni pertandingan persahabatan dengan timnas Indonesia. Saat ini pada peringkat FIFA, timnas Belanda berada di peringkat ke-7, tulis media Vietnam. Laga uji coba ini tentu akan meningkatkan kemampuan pemain timnas Indonesia. Perlu diketahui, belum lama ini timnas Indonesia bahkan mengundang Argentina, juara Piala Dunia saat ini, untuk pertandingan persahabatan, tulis media Vietnam. Media Vietnam kemudian menunjukkan kegelisahannya dan mengingatkan kepada pelatih timnasnya untuk berhati-hati dengan timnas Indonesia. Dengan Indonesia yang semakin kuat berkat skuad pemain naturalisasi ras campuran, terutama dari Belanda, pelatih Kim Sang-sik dan timnya harus sangat berhati-hati menghadapi lawan ini jika mereka bertemu lagi di masa yang mendatang, tulis media Vietnam. Sintayong menjawab media-media asal Indonesia. Pelatih Sintayong sudah kembali ke negaranya, Korea Selatan, setelah tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Diakuinya saat ini dia masih teringat dengan keramahan supporter timnas Indonesia, terutama saat mengantarnya ke Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 26 Januari 2025 lalu. Halo semuanya, saya telah kembali dengan selamat ke Korea dan menikmati liburan tahun baru Imlek yang menyenangkan berkat dukungan dari penggemar Indonesia. Saya masih ingat keramah tamahan yang saya terima di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, kata Sintayong. Akan tetapi Sintayong merasa terganggu dengan berita-berita terkait dirinya. Dia menyebut beberapa media memberitakan kabar yang tidak benar. Saya kembali tanpa berkomentar apapun karena saya mencintai Indonesia dan sepak bola Indonesia. Namun beberapa media Indonesia masih menyebarkan berita yang tidak benar, kata Sintayong. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada satupun dari rumor yang beredar saat ini yang benar. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, maka lain kali tidak akan berakhir semudah ini, tegasnya. Lebih lanjut, Sintayong juga mempertanyakan maksud dari kabar-kabar yang digaungkan menyerang dirinya. Terakhir, saya ingin bertanya kepada mereka yang menyerang saya dengan cerita tidak benar. Apakah tujuanmu ingin menghancurkan kehormatan yang telah sepak bola Indonesia dan saya raih? Apakah itu akan membantu sepak bola Indonesia? Tutupnya.
5. Opsi striker Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan kembali melakukan petualangannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 3 menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert. Berbagai tantangan tentunya masih menyertai tim ini dalam ekspektasinya untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satu tantangannya adalah minimnya pemain tajam dan posisi penyerang. Lini depan timnas Indonesia dinilai belum memiliki sosok goal getter dalam mengatasi krisis striker dengan tipikal finisher yang tajam mencetak gol. Saat ini skuad timnas Indonesia diisi nama-nama striker seperti Ragnar Oratmangun, Hoki Caraka, Ramadan Sananta hingga Rafael Struijk. Hanya Ramadan Sananta yang dinilai memiliki posisi asli sebagai striker murni dan telah teruji ketajamannya di level klub. Namun sayangnya, jam terbang Sananta di bawah pelatih sebelumnya kurang diberi kepercayaan. Hal ini tentunya menjadi PR bagi Patrick Kluivert untuk meracik komposisi tim dalam menentukan pilihan striker yang tepat untuk tim Garuda. Terlebih lagi, Kluivert dinilai sebagai pelatih yang lebih memilih menggunakan striker murni untuk ujung tombak lini serang. Mengingat dirinya sendiri juga merupakan striker tajam di eranya saat masih menjadi pemain. Beberapa opsi nama bermunculan sebagai opsi yang dapat digunakan untuk mendongkrak lini depan timnas Indonesia di ajang-ajang internasional. Inilah beberapa nama yang kiranya cocok menjadi striker timnas Indonesia. 1. Ramadan Sananta. Masih berusia 22 tahun, Sananta merupakan tipikal striker murni yang dimiliki Indonesia. Pemain berpostur 182 cm ini bermain bersama Persis Solo di kompetisi Liga 1 Indonesia. Di Liga 1 musim 2024-2025 ini Sananta telah mengoleksi 3 gol dan 1 assist dari 17 laga yang ia mainkan. Gol yang ia cetak pun merupakan gol-gol spektakuler dengan insting tajam seorang striker yang kerap menghujam gawang lawan. 2. Jens Raven. Dengan usia yang masih sangat muda yakni 17 tahun, pemain kelahiran Dordrecht Belanda berpostur 189 cm ini merupakan pilihan utama pelatih Indra Safri di timnas level usia U19 dan U20. Gaya bermainnya yang simpel namun ambisius dalam mencetak gol ini memberikan dirinya ketajaman dan merupakan opsi yang dapat digunakan oleh Patrick Kluivert di timnas Indonesia senior. 3. Sadam Ghaffar. Mantan ujung tombak PSS Sleman yang saat ini bermain di FC Bekasi GT merupakan striker lokal bertipikal targetman yang kuat di area kotak penalti lawan, baik untuk mencetak gol ataupun menahan bola untuk setup penyerangan tim. Dengan postur 187 cm, Sadam juga dikenal kuat dalam bola-bola atas dengan kemampuan headernya yang mumpuni. 4. Septian Bagaskara. Pemain kelahiran Kediri, Jawa Timur ini dinilai cukup subur dalam Liga 1 musim 2024-2025 ini. Bersama timnya Dewa United, Septian telah mencetak 7 gol dari 19 penampilannya. Penampilannya yang klinis di lini serang dan juga kemampuan dribble serta kecepatannya menjadi nilai tambah bagi striker 27 tahun berpostur 183 cm ini. 5. Osmane Camara. Striker 17 tahun keturunan Guinea ini merupakan anak dari mantan pemain asing Persiwa Wamena, Abou Bakar Kamara. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah memiliki postur setinggi 186 cm yang merupakan postur ideal bagi seorang striker murni. Saat ini, Kamara sedang bermain di tim senior PSIM Yogyakarta dan dirinya juga pernah membela timnas Indonesia U19 dan U20. Pemilihan striker yang tepat tidak hanya bergantung pada ketajaman individu, tetapi juga bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan gaya permainan yang diterapkan oleh sang pelatih. Dengan laga berat menghadapi Australia dan Bahrain di depan mata, keputusan yang diambil Kluivert akan sangat menentukan seberapa jauh timnas Indonesia bisa melangkah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini harapan itu ada di tangan sang pelatih dan para pemain untuk membuktikan bahwa Garuda layak bersaing di level tertinggi.